Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua mata kuliah Teknik Riset Operasional. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu program linier, kemudian contohnya seperti apa, dan nanti kita akan ada studi kasus juga. Sehingga nanti kita akan praktek menghitung dari permasalahan yang ada ke dalam bentuk matematis. Oke, yang pertama, sebenarnya apa itu program linier? Program linier tersebut merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Nah, ciri khusus dari program linier tersebut menggunakan model matematis yang mencakup perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Nah, hasil yang optimal di sini yaitu memaksimumkan pendapatan yang minimum dan meminimumkan harga yang maksimal. Seperti itu fungsinya. Kemudian linear programming atau program linier tersebut merupakan teknik untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas dan juga langka. Nah, sumber daya terbatas tersebut jika dalam satu industri atau perusahaan seperti faktor-faktor produksinya yaitu mesin, kemudian tenaga kerja, kemudian bahan mentahnya, modalnya, teknologi, serta informasinya. Jadi, dengan teknik program linier tersebut, kita bisa terbantu untuk mengambil sebuah keputusan secara optimum, yaitu mengefektifkan penggunaan sumber-sumber daya yang terbatas agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Seperti itu fungsi dari program linier. Nah, di masa 40 tahunan yang lalu, linear programming telah diterapkan secara ekstensif dalam bidang militer, kemudian industri, keuangan, pemasaran, akuntansi, dan masalah pertanian. Meskipun bidang tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian masalah dalam linear programming memiliki 4 hal secara umum, yaitu problem yang dijumpainya seperti maksimisasi atau minimisasi sebagai tujuannya. Yang kedua, linear programming itu memiliki constraint atau batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, hubungan matematis dengan cara linier. Nah, secara umumnya arti dari pemrograman linier adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis, memakai model matematis, kemudian untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif untuk memecahkan masalah. Jadi program linier ini adalah teknik perencanaan yang analisisnya memakai model matematis. Jadi fokusnya dari linear programming yaitu menggunakan model matematis. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk memecahkan masalah secara optimum. Nah, kemudian langkah-langkah analisisnya seperti apa? Kemarin di pertemuan 1 sudah disinggung sedikit. Untuk yang saat ini lebih fokus ke analisis yang linear programming. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mendefinisikan masalah. Nah,
pada tahap ini itu ada 3 unsur yang harus didefinisikan. Yang pertama mendefinisikan tujuan, kemudian yang kedua mendefinisikan variabel, kemudian yang ketiga mendefinisikan constraint atau batasan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pengembangan model data. Jadi kita mengumpulkan data untuk menaksirkan besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dan persoalannya. Kemudian tahap analisis yang ketiga yaitu pemecahan model. Dalam memformulasikan persoalan ini, biasanya digunakan model analitik yaitu model matematis. Jadi fokusnya ke model matematis untuk memecahkan suatu masalah, sehingga menghasilkan persamaan dan didapatkan suatu pemecahan masalah. Kemudian tahap analisis yang keempat yaitu pengujian keabsahan model. Nah, di sini kita mengabsahkan model dengan model tersebut dibangun agar dapat menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Nah, jika keadaan dan model itu belum sesuai, maka kita harus membuat model lagi yang baru untuk jadi kita harus menguji berulang-ulang apakah model tersebut itu sudah bisa diterapkan sesuai dengan keadaan nyata atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian setelah kita menguji berulang-ulang, kita membuat model yang sesuai. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan. Nah, kita harus menerjemahkan hasil tadi ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, sehingga nanti si pihak manajemen bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian bentuk model. Nah, bentuk model dari linear programming ini merupakan sebuah model untuk mencari harga optimum, yaitu maksimum dan juga minimumnya. Jadi di sini fungsi linear untuk membuat beberapa variabel di mana harga-harga variabel tersebut dibatasi. Jadi ada fungsi batasan oleh variabel-variabel yang sudah ditentukan. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri seperti ini, ada maksimum minimumnya. Jadi ini untuk menentukan awal apakah kita akan mencari maksimum atau minimumnya dengan persamaan Z. Biasanya dilambangkan dengan Z sama dengan sigma CJ XJ, yaitu C itu harus sama dengan 1 dan X juga harus sama dengan 1 sebanyak N. Jadi N nanti kita tentukan berapa sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah kita memiliki fungsi maksimum minimum, kemudian kita menentukan kendala atau batasannya, yaitu sigma AIJ XJ. Di sini jika J itu harus lebih besar atau lebih kecil sama dengan 1. Jadi di sini juga dibatasi dengan nilai N. Jadi J di sini akan berhenti ketika nilai N-nya sudah terpenuhi. Nah, setelah itu untuk penulisan secara lengkapnya seperti ini. Fungsi maksimum dan minimumnya C1X1 ditambah C2X2 ditambah sekian hingga mencapai N yang telah ditentukan. Nah, dengan kendalanya A1, A batasan 1, 1, kemudian X1 ditambah A batasan 1, A2, X2, hingga sekian-sekian. Dan di sini akan kita nanti tentukan apakah lebih besar atau lebih kecil dari batasan. Seperti itu hingga batasan-batasan
yang ditentukan. Kemudian, di sini di mana XJ yaitu variabel keputusannya, kemudian Z-nya di sini adalah fungsi tujuannya. Jadi untuk awalnya kita harus tetap menuliskan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi sebanyak N. Kemudian asumsi dalam modal program linier. Nah, asumsi-asumsi yang muncul yang pertama yaitu asumsi kesebandingan atau proportionality. Yang pertama, kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah bersifat sebanding dengan nilai variabel keputusan. Jadi, fungsi tujuan tersebut harus sebanding dengan variabel keputusan. Dan yang kedua, kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas juga sebanding dengan nilai variabel keputusan. Nah, untuk contoh asumsi kesebandingan yaitu jika penghasilan satu unit produk menggunakan 3 jam sumber daya. Nah, untuk membuat 10 unit produk berarti kita harus menggunakan 30 jam sumber daya. Nah, itu yang disebut dengan kesebandingan atau sebanding. Karena jika 10 unit kita menggunakan lebih dari 30 jam atau kurang dari 30 jam, maka nilainya tidak sebanding dengan yang kita membuat satu unit dengan waktu 3 jam tadi. Seperti itu. Kemudian asumsi yang kedua, asumsi penambahan, yaitu pertama, kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Jadi, variabel keputusan itu tidak bergantung terhadap fungsi tujuan. Kemudian yang kedua, kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Nah, di sini contoh asumsi penambahannya yaitu misalnya jika fungsi tujuannya itu untuk memaksimalkan, jadi kita tentukan fungsinya memaksimalkan keuntungan. Nah, maksimal keuntungannya kita tentukan Rp8 per unitnya dari produk pertama. Nah, kemudian kita mau membuat produk tambahan dengan nilai keuntungannya Rp3 per unit. Nah, kalau satu unit dari masing-masing produk sebenarnya dihasilkan, kontribusi keuntungannya kan seharusnya 8 ditambah 3. Jadi harusnya keuntungannya itu Rp11. Itu yang dinamakan asumsi penambahan. Kemudian untuk asumsi pembagian atau divisibility, nah dalam persoalan program linier, variabel keputusan boleh diasumsikan berupa bilangan pecahan. Jadi di sini keutuhan itu yaitu bukan bilangan bulat, tapi keutuhan itu bisa disebut juga bilangan pecahan. Jadi angka bisa dibagi ke dalam bilangan pecahan. Nah, kalau satu fraksi dari produk tidak dapat dihasilkan, misalnya 1/3 kapal selam. Kemudian yang selanjutnya asumsi kepastian atau certainty. Nah, di sini setiap parameter yaitu koefisien fungsi tujuan, kemudian ruas kanan, dan koefisien teknologis diasumsikan dapat diketahui secara pasti. Jadi masing-masing ini harus diketahui nilai pastinya, itu yang disebut dengan asumsi kepastian. Kemudian yang selanjutnya teknik-teknik untuk memecahkan masalah dalam program linier. Yang pertama dengan cara memaksimumkan dan kedua meminimumkan.
Jadi memaksimalkan keuntungan yang minimum, kemudian meminimumkan biaya-biaya yang maksimal. Nah, di sini terdapat dua metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pada program linear. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode simplex. Untuk metode grafik sendiri itu akan digunakan jika terdapat dua variabel keputusan. Nah, dengan cara kita bisa menggambarkan grafik garis-garis kendalanya. Jadi selagi variabelnya tersebut masih sebanyak dua, kita menggunakan metode grafik untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini notasi-notasi matematika yang dijumpai dalam metode grafik yaitu di sini X harusnya lebih kecil sama dengan 1, kemudian X lebih besar sama dengan dari 1, kemudian X sama dengan 1 untuk notasi-notasinya. Seperti ini grafik dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari 12. Nah, kita mencari area layaknya atau visible seat-nya dengan cara kita mengisi, misal di sini x-nya 0, berarti y-nya senilai 4, kemudian jika y-nya 0, x-nya senilai 3. Nah, karena di sini kita kurang dari, berarti letak visible seat-nya ada di dalam segitiga OAB ini. Seperti itu, kemudian untuk grafik pertidaksamaan dari 4x plus 3y lebih besar atau sama dengan 12, seperti tadi, x-nya 0 berarti y adalah 4, kemudian jika y 0 berarti x-nya 3. Nah, karena di sini fungsinya lebih besar atau sama dengan 12, berarti harusnya visible seat-nya di luar dari si fungsi batasan ini 12. Berarti letaknya ada di luar segitiga OAB ini. Kemudian yang ketiga yaitu grafik dari persamaan 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini karena sama dengan, berarti letak visible seat-nya ada di segi 4 OABC. Nah, untuk ini ada contoh grafiknya ada 3, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah dalam menggunakan metode grafik. Langkahnya ada 4, kita langsung masuk ke contoh studi kasusnya saja. Sambil nanti kita diskusikan, kan di sini hanya tulisan yang pertama memformulasikan fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik. Nah, di sini kita harus menentukan fungsi tujuannya seperti apa, kemudian fungsi batasannya juga seperti apa. Fungsi-fungsi tersebut kita masukkan ke dalam bentuk matematika. Langsung kita baca soalnya. Jadi, di sebuah perusahaan sepatu Ardiles, dia memproduksi 2 macam produk. Nah, produk yang pertama itu anggap saja X1. X1 itu sepatu, kemudian untuk produk yang kedua berarti sandal X2. Berarti di sini terdapat 2 variabel, yaitu sepatu dan juga sandal. Nah, maka kita masih menggunakan metode grafik. Nah, dari perusahaan Ardiles tersebut memiliki 2 macam produk, yaitu sepatu dan sandal. Nah, untuk membuat produk tersebut, perusahaan memiliki 3 macam alat, yaitu alat 1 untuk menjahit bagian atas sepatu, kemudian alat yang kedua untuk menjahit bagian atas sandal, dan alat ketiga untuk membuat sol, baik untuk sepatu maupun untuk sandal. Nah, di setiap membuat sepatu, mula-mula alat sebagai berikut.
alat 1 memproses sepatu selama 4 jam dan tanpa melalui alat kedua. Kemudian langsung diproses pada alat ketiga selama 4 jam. Nah, sedangkan untuk membuat sandal, perusahaan menggunakan alat 2 selama 5 jam dan pada alat ketiga selama 3 jam. Jam kerja maksimum untuk alat 1 adalah 16 jam, kemudian alat yang kedua 30 jam, dan alat ketiga selama 24 jam. Nah, kontribusi keuntungan masing-masing untuk sepatu sebesar 5.000 dan untuk sandal 4.000. Nah, dari data di atas kita akan mengerjakan dengan metode grafik. Yang pertama, menganalisa soal dan memasukkan dalam tabel. Yang pertama tadi kita ketahui untuk variabelnya ada 2, yaitu sepatu sebagai X1, kemudian sandal sebagai X2. Nah, di sini untuk jenis alatnya yaitu alat 1, alat 2, alat 3. Tadi untuk sepatu kita ulang untuk menjahit. Nah, untuk membuat produk tersebut perusahaan mempunyai 3 macam alat. Yang pertama untuk menjahit bagian atas, yang kedua untuk menjahit bagian sandal, dan ketiga membuat sol baik untuk sepatu maupun untuk sandal. Nah, di sini alat 1 memproses selama 4 jam dan alat 1 tidak digunakan untuk memproses sandal. Kemudian di sini alat kedua tidak digunakan untuk memproses sepatu dan digunakan untuk memproses sandal selama 5 jam. Kemudian alat yang ketiga di sini digunakan untuk memproduksi sepatu dan sandal masing-masing 4 jam dan juga 3 jam. Nah, di sini alat-alat tersebut memiliki batasan waktu maksimumnya. Untuk alat 1 dia hanya mampu bekerja selama 16 jam, alat kedua 30 dan alat ketiga 24. Dan di sini terdapat sepatunya 5, kontribusi keuntungannya 5, kemudian kontribusi sandalnya 4. Nah, profitnya sekitar 1.000. Setelah kita membuat tabel seperti ini, kita analisa. Setelah itu kita memformulasikan fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematikanya. Untuk alat yang satu yaitu anggap untuk sepatu X1, sandal X2. Berarti 4X1 tidak boleh lebih dari 16. Untuk alat yang kedua, 5X2 tidak boleh lebih dari 30. Kemudian alat yang ketiga, 4X1 ditambah X2, 3X2 tidak boleh lebih dari 24. Untuk fungsi batasannya seperti ini. Sampai sini, kemudian setelah kita mengetahui, kita membuat persamaan matematika, kita rubah pertidaksamaan menjadi persamaan untuk mencari X masing-masing X. Kita ganti menjadi sama dengan, dan di sini kita mencari visible sheet-nya. Jadi di sini 4X1 sama dengan 16, berarti X1-nya yaitu 16 dibagi 4. Jadi kita mendapatkan nilai X1-nya sebesar 4. Kemudian di sini 5X sama dengan 30. Kita bisa mendapatkan nilai X2 dengan 30 dibagi 5, kita mendapatkan X2 sebesar 6. Kemudian untuk yang persamaan ketiga, 4X1 plus 3X2 sama dengan 24,
kita cari masing-masing X1 dan X2-nya dengan langkah seperti ini. Kita kasih X1 0, maka kita akan memperoleh X2-nya sebesar 8. Jadi jika kita masukkan X1 0, di sini 3X2-nya sama dengan 24. Kita memperoleh X2-nya sebesar 8. Kemudian kita balik, yaitu X2-nya kita kasih 0, maka kita akan mendapatkan nilai X1, yaitu 4X1 sama dengan 24. Jadi di sini diketahui 24 dibagi 4, kita mendapatkan X1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X masing-masing batasan, kita mencari titik-titik ekstrim dari masing-masing fungsi, atau yang bisa disebut visible set-nya. Seperti gambar OA, B, C, D. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa tadi X1-nya 4, X2-nya 6, kemudian X1-nya 6, X2-nya 8. 6 dan 8. Jadi kita gambarkan, kita memperoleh visible set-nya di sini. Seperti itu untuk fungsinya. Kemudian kita selanjutnya mencari kombinasi produk yang optimal untuk memaksimumkan nilai Z. Nah, dalam visible set-nya yaitu OA, B, C, D. Jadi kita akan uji nilai Z, fungsi Z yang sudah kita bangun tadi. Fungsi Z-nya yaitu 5X1 ditambah 4X2. Seperti itu. Kenapa 5X1 plus 4X2 ini tadi masing-masing harga dari si sendal dan juga sepatunya. Jadi kita tes satu-satu nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik O, A, B, C, D. Nah, di sini sebentar. Oke, untuk yang pertama kita tes dengan titik O. Nah, karena titik O di sini 0, berarti titik X1-nya 0, maka Z-nya otomatis akan 0. Seperti itu. Dan pada titik D, tadi nilai X1-nya 4. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan tadi, 4X1 plus 3X 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. Nah, persamaannya kita masukkan X1-nya 4, berarti kita ketahui 3X di sini sama dengan 24, karena 4 kali 4, 16, positif dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, berarti 3X2 sama dengan 8. Sehingga X2-nya yaitu 8/3. Setelah itu kita mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan. Kita coba masukkan X1-nya tadi 4, kemudian X2-nya 2/2/3 atau 8/3. Di sini kita memperoleh nilai keuntungan sebesar 30,667. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi tujuan seperti ini. Kita coba 5 kali 6 dan 4 kali 0. Sehingga di titik B nilai X2-nya 8. Nah, kemudian nilai ini kita substitusikan lagi. Kita mencoba satu-satu titik yang sudah kita peroleh tadi. Kita masukkan ke fungsi batasan untuk mencari X-nya X1, karena di sini sudah X2. Nah, di sini diperoleh X1-nya 0.
kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuan maksimumnya sehingga X1-nya 0 dan diperoleh 24. Jadi untuk titik titik D kita memperoleh nilai 30,667, kemudian di titik B kita memperoleh nilai 24,000. Nah, untuk yang selanjutnya titik A, pada titik A kita ketahui ada nilai X2-nya 6. Nah, kemudian nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Kita masuk ke titik A, jadi kita masukkan 6, 6-nya di X2 berarti 18, pindah ke ruas kanan menjadi negatif, tadi 18, kemudian 4X1 yaitu 24 kurangi 18. Sehingga di sini diperoleh X1-nya 6/4, X2-nya 6. Nah, di sini sebenarnya slide-nya masih kurang, jadi saya tambahkan masih sampai di sini kita memperoleh X2-nya 6, kemudian X1-nya 6/4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi tujuan. Masih seperti yang awal, kita masukkan X1-nya 1 pangkat 1/2 atau 6/4, kemudian X2-nya 6. Sehingga di sini kita memperoleh hasil maksimumnya 31,500. Nah, dengan demikian, agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan hendaknya memproduksi di titik A dengan produksi sepatu sebagai X1-nya sebanyak X1-nya sebanyak 1 pangkat 1/2 pasang dan juga sandalnya sebanyak 6. Sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 31,500. Seperti itu untuk contoh yang metode grafik. Kemudian untuk metode simpleknya akan kita bahas di pertemuan ketiga. Nanti untuk metode simplek itu lebih kompleks karena si variabel lebih dari 2 variabel, biasanya 3 dan juga lebih. Kalau untuk saat ini kita menggunakan metode grafik dengan diketahui sebanyak 2 variabel. Nah, untuk itu sekian, kemudian kerjakan soal-soal di pertemuan kedua. Silakan kalian cek di web MyElnusa, kalian kerjakan, kemudian kalian tulis jawabannya dan upload ke MyElnusa untuk nilai tugas pertemuan kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.